Bener. Pak Lurah nih ya? Calon. Calon. Calon camat. Quantity over quality. Quality Over quantity. Kebalik. Maaf ya, mohon maaf nih. Kebalik. Maafin. Yang ngomong gue yang gini. Nah, itu dia. Di sana senang kita ikut senang, di sana sedih kita ikut sedih. Iya. Bukan di sana sedih kita malah ketawa. Ya. Dilekin, Nggak boleh. That's not Indonesia. Betul, itu bukan Indonesia. Lo orang Indonesia kan? Ya, Tuh, kayak kalau gitu. kita senang harus senang. Jadi ketika lo duit lo lagi banyak, lo harus bagi gua. Biar gua senang juga. Dan makin sekarang banyak media sosial itu kan makin bagus ya. Iya. Gitu. Artinya tetaplah isi akun-akun media sosialmu dengan konten-konten budaya. Orang kaya. Amin. 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 Gila, dari kondangan, nggak biasa-biasanya gua Iya, kayak rapi gitu. bener kan, Iya kan? nih kita berdua. Bener, biru-biru lagi kan? Yo, Bagus banget, bagus. Iya, makanya, bener. Pak Lurah nih ya? Calon, Calon. camat. Enggak, nih kita kan batikan nih, ngomongin batik nih. Sebenarnya gua nggak tahu nih batik yang gue pakai itu apaan, gitu. Tapi, sama. iya kan? Tapi gua pernah baca di tiap motif batik yang ada di daerah itu, Ya. itu tuh ada cara ininya, bukan cara sih sebenarnya, ada cerita di balik batik itu, dan dari motif-motif batik ini tuh ada cara penghitungan, kayak ada rumus matematika or sainsnya gitu. Demi apa? Iya, sumpah, itu seru banget dah kayaknya dah. Jadi maksudnya batik-batik yang kita pakai ini kayak itu tuh ada rumus Ada matematiknya matematiknya. kayak gitu. Iya betul gitu. Ada sebutannya tuh fraktal. Widih. Ya itu kan, gue nggak tahu tuh sebenarnya apa. Cuman kalau misalnya yang di rumah pada mau tahu lebih lanjut, gimana Sar? Tontonin terus kita di Iya. podcast Cakap Media. Nah, ngomongin itu tadi batik, Science and Mathematics, matematika, gitu. Biar kayak cucok meong banget ya kita Iya, bahasnya bener. dari ini ya, Science and Mathematics. Soalnya biar sama aja sama baju gitu kan, udah Yoi. keren. Gue baru balik dari kondangan gitu. Tapi ngomongin itu juga tuh kayak kondangan, ada batik-batik yang sebenarnya ternyata dari cerita-ceritanya itu kayak gue pernah denger kayak ada batik parang, ada batik truntum apa tuntrum sih, apa sih guys? Truntum. Apa? Truntum ya? Apa nih? Coba. Truntum ya? Truntum. Nah yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi kayak batik parang itu ternyata di balik ceritanya kayak parang itu kan bahasa Jawanya atau apa lereng gitu kan. Jadi motifnya tuh seperti itu. Terus kalau batik truntum tuh yang kayak batik yang dipakai untuk ketika kayak lu kalau misalnya datang ke pernikahan itu kayak nggak boleh gitu. Cuman kenapa? itu kayak buat engagement atau apa gitu-gitu boleh dipakai batik itu. Nah, itu dia keseruannya. Cuman di balik itu pun juga ada science and mathematics-nya gitu. Tapi lu suka penasaran, berarti kan maksudnya ya kalau gue sih, gue kan suka sama batik tuh secara visualnya Iya. kan, kayak cantik Betul. begini kan, gitu. Itu juga, wajah lu lucu banget tuh. Iya. Ntar jangan lupa linknya ya. Iya, beli di Shopee. Bener gitu. Nah, tapi apa? kan ya itu penasaran juga gitu kan. Dan ternyata baru tadi lu mention gitu Apa tuh? ada science and mathematics di balik Iya. motif batik Batiknya ini. betul. Gitu kan, apalagi yang tadi gue bilang ada apa sih fraktal itu. Kalian tahu nggak sih yang kayak batik-batik yang fraktal itu, kalian tahu nggak? Ada yang tahu nggak gitu? Ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu di nggak? sini? Nah, itu dia. Di sini kita undang lagi teman kita gitu untuk membahas bantuin kita lah karena memang teman kita jago banget juga nih dari masalah yang kayak gini-gini ya. Apalagi sekarang kan kayak kebudayaan itu kan perlu digitalisasi juga, dilestarikan gitu. Nah, gue sekarang mau manggil teman kita yang mungkin lagi di toilet kayaknya, gue juga nggak tahu, iya kan, lagi ini juga. Nah, dia bisa membantu kita menjelaskan sains dan mathematics, ya, dan motif-motif betul, batik. dan apa itu sih fraktal gitu. Kita panggil aja deh, tepuk tangannya dulu dong, boleh? Ayo. Minta teman-teman tepuk tangannya dulu yang di belakang. Lihat, pakai apa?
batik. Sama kayak Cucok kita. Neo, Keren hari gitu. ini kita berbatik ria. Betul. Bang, thank you udah mau datang Iya. nih. Kita Wah, tumben nih, kita Iya, makanya Iya, itu. berbatik sama nih Iya, motifnya. sama nih. Mungkin warnanya doang beda, Bang. Iya, Ah, betul. benar. Betul. Oh iya, lu mirip ya motifnya. Iya, Batiknya ya, motif sama punya Bang Tadi Oki ya. kayak gue lihat, oh iya mirip juga gitu. Jadi Bang, ini 1,9 apanya tuh Bang Ini 1,9 tiba-tiba? 1,8. Apanya tuh Bang? dimensi fraktalnya. Tuh. Oh, Kan? Gue sampai merinding lu tiba-tiba datang-datang ditembak 1918. Langsung- Gue kira harganya kan 1,9 juta, kagak ada bener duitnya segitu. Beli mah. Ya, enggak Bang. Ini kita ngomongin batik karena kalau kita datengin Bang Oki nih, ngobrol sama Bang Oki, bercakap-cakap sama Bang Oki, kita sering lihat Bang Oki tuh pakai batik gitu kan. Iya. Nah, batik itu ternyata yang aku baca juga mungkin ada science and mathematics di baliknya itu Bang, gitu Bang. Nah, aku mau nanya Bang, jadi kayak ini kan sebenarnya batik ini warisan budaya Indonesia gitu loh. Kayak ini semua menyimpan kayak adalah kisah-kisah di balik batik itu sendiri. Kayak yang aku tadi sebutin, kayak batik Parang tuh ternyata dari ada dari ngambil apa namanya gitu. Bisa nggak sih Bang jelasin lagi kayak maksudnya apa perbedaan-perbedaan batik sedikit gitu loh kayak di balik itunya, di balik Kita ada bukunya loh. apa tuh? Oh ya, Enigma ya? Enigma. Nah, itu tuh guys. Wah. Itu tuh ada Di bukunya, situ buku Enigma. Ada di Sandi Nusantara yang satu Sar, juga. coba ambilin dikit Sar, boleh, sebentar, Sar. boleh tuh. Boleh. Tolong. Siapa tahu ada yang mau kan? Nah, itu. Betul. Nah, jadi buku ini tuh bisa didapatkan di mana sih? Di mana aja, guys? Di online shop tuh ada kan ya? Ada. E-commerce ada E-commerce gitu. ada. Nah, nanti mungkin bisa linknya. Nah, linknya ya. nanti gue taruh Ada di juga deskripsi. Linknya kita taruh di digitalnya. description Oh, box. ada juga kata Bang Hoki versi digitalnya gitu. Buat Jadi- semua yang tertarik nih, Sar ya. Betul. Bisa lah ya. Kalau mau suka kalau sukanya baca buku fisik, tinggal beli. Iya, benar. Mau Order. koleksi juga bisa. Heeh. Tapi kalau misalnya mau praktis, digital. Digitalnya juga Digital juga ada gitu. Dibawa kemana-mana buat traveling. Nah, Iya. benar. Bang, balik lagi Nah. ke tadi cerita batik itu. Apa Jadi sih, Bang? apa namanya? Kan batik itu kan selalu ada judulnya ya. Boleh. Iya. Ceritanya ada nih, Ada. batik Parang rusak, batik Parang barong, ada batik itu Parang, ada Teruntung, Heeh. ada Sekar Jagad, ada Sidomulyo, Sudomukti, segala macam dan seterusnya itu kan berbagai macam. Iya. Megamendung. Jadi apa tidak ada motif batik itu yang enggak punya judul. Oh, makanya kayak tadi aku bilang Ceritanya. Parang tuh aku cuma tahu Parang doang kayak baru sama Bang Oki bilang. Bahkan ada batik Inter Milan ya kan. Nah, batik Manchester United. Ini Bang, ada kemarin aku baru lihat batik Arsenal. Batik Ada, Arsenal. Batik Akatsuki Arsenal. gitu, musuhnya Batik Naruto, Power Ranger iya, udah lihat Power belum? Ranger. Artinya memang ada satu secara historis, secara dari zaman dulu itu memang ketika orang tradisional itu orang Jawa ya, Iya. mengabstraksikan gagasan itu ke satu objek dua dimensi yaitu kain. Kain. Itu dia pakai sesuatu kan tentunya geometri. Artinya batik itu kan kayak lukisan. Iya, lukisan. Gitu. Jadi artinya kalau orang melukis pasti kamu pakai geometri dong. Ada garis, Ya, ada garis. melengkung, Benar, iya, ada iya. apa segala Ah, macam. ah. Nah, kalau batik juga ada tapi memang berbeda gitu. Nggak seperti yang kita kenal sebagai warisan abad pencerahan Eropa dengan matematika yang kita kenal seperti hari ini, modern iya, dan iya. segala macam. Modernisme gitu. Iya, modernisme, betul. Nggak seperti itu. Jadi ada pola matematikanya. Jadi nah cuman cara bermatematikanya ini kan nggak tahu ya. Nah, itu seperti yang apa. aku Nah, bingung juga. matematika modern kemudian menyadari bahwa alam semesta ini itu tidak selalu sesuai sama geometri klasik. Geometri pencerahan yang biasa, lingkaran. Kita nggak pernah menemukan lingkaran yang benar-benar lingkaran. Iya, yang perfect banget. Persegi perfect yang banget, benar-benar persegi itu nggak Ah, pernah iya. ada. Selalu di antara itu ada selalu tanda kutip irregularities, tak teraturan. Nah, tingkat ketidakteraturan itu, itulah yang disebut sebagai dimensi fraktal. Oh. Kenapa fraktal? Iya. Fraktal itu berasal dari kata bahasa Yunani ya, fraktus ya, pecah artinya. pecah. Artinya kan kita kan tahu selama ini dimensi itu dimensi 1, dimensi 2, Iya, 3 dimensi. 3 dimensi kubu, Iya, iya, bulat, 4 lima dimensi. dimensi 4, 5, kebayang nggak? Iya, makanya itu. Nggak kebayang. Enggak. Nah, artinya Mentoknya di 4 doang. artinya kita berpikir tadi kan semua bilangan bulat ya, 1, Iya, 2, 3, 4 betul. dan seterusnya. Tapi ternyata ada pola-pola di alam itu tidak selalu di situ ya.
dia punya irregularitas gitu. Oke, Tidak beraturan. Nah, oke. ketidakberaturan ini, nah di buku kita ini itu diceritakan ceritanya waktu itu. Kenapa akhirnya menemukan awan itu tidak benar-benar 3 dimensi gitu ya. Awan. Iya. Dia ada 2 dimensinya juga kan, lengkung-lengkung. Iya. Iya, Jadi lengkungan, antara betul. 2 dan 3. Betul. Segala macam. Nah, rupanya polanya itu terjadi gara-gara adanya proses terus-menerus. Jadi output menjadi input, output menjadi input. oke. Kan kalau misalnya air nih, dari air nih, dia nih, kemudian menguap, kan menguap jadi uap dia. Iya. Kemudian tidak menguap, terkondensasi menjadi awan, nanti jadi hujan. Hujan. Oh, berulang-ulang. Berubah terus kan, Iya, ada iya. perubahan dinamika yang terus-menerus, dan di situ tuh cara mengcapture-nya itu sudah nggak bisa pakai geometri biasa, kita perlu dimensi yang juga mengukur dan menginclude ketakberaturan di dalam objek tersebut. Oh, oke. Sama seperti Batik. Iya. gitu. Nah, cuman kalau batik misalnya tadi, saya bilang nih, Iya. kenapa saya bilang 1,8? Iya. Ini ada metodenya Nah, itu. ada metode matematika namanya box counting method untuk mengukur irregularitasnya. Box counting method. Box counting Tahu nggak method. tuh? Nah, coba nanti- yang coba. ntar ditongolin aja ya. Ditunjukin aja nanti ya. Tolong ya. Di Google aja. Di Ada Google tuh, aja. di box counting method. Nah, itu untuk mengukur ketidakberaturan. Nah, kalau dari motif yang saya pakai ini barang rusak biasa. Gitu, ini ada belinjonnya, ada parangnya, segala macam kemiringan. Nah, itu dia 1,8. Artinya apa? Artinya dia itu berada di antara dimensi 1 yaitu garis dan dimensi 2 yaitu ya segi 4 apa segala Oh, macam. jadi 1,8. Jadi antara itu dia. Iya, Dan betul, karena betul. dia 1,8 maka dia cenderung 2 dimensional, tapi dia nggak 2 dimensi amat. Oh. Nah, motif saya sama motif Alex sebenarnya sama ini Iya. motifnya. Oh, gitu. Cuman dia dikasih beginian nih. Apa tuh, Bang? Kayak cadas-cadas gitu di cara bikinnya ini waktu dia Dicelup? itu di gini waktu masih basah. Oh, dipencet-pencet gitu, sehingga dipencet-pencet. muncul efek kayak cadas kayak apa gitu ya. Cadas. Cadas. Keren. Itu membuat kenapa dia jadi ini 1,8 ini 1,9. Kenapa dia jadi makin muncul keluar? Kan di ruang kosong nih. Iya. Oh, iya. Tadinya. Ini sama dia diisi. Jadi Oh. dia makin lebih 2 dimensional ini daripada Pada yang saya itu. pakai, gitu. Itu semua ada. Nah, kenapa itu ininya? Karena cara orang membatik itu bukan seperti orang melukis dengan melukis Landscape yang, gitu, yang Bang, ya? sekarang ini ya kita kenal ya, lukis ada dimensi, terus kita tentukan mana titik horizon, Oh, kemudian berusaha untuk meniru alam ya. Iya ya, panoramik gitulah ya. Panoramik lah istilahnya. Iya, Natural Iya, iya, painting iya. gitu ya. Kalau orang batik itu nggak seperti itu, dia berusaha untuk menangkap struktur dinamikanya. Ada beberapa jenis motif batik yang diceritakan bagaimana prosesnya di sini. Gitu ada motif kawung, Oke. motif yang termasuk tua tuh, atau motif parang rusak seperti kita pakai. Ini yang konon ada di zaman Panembahan Senopati. Dibikinnya ceritanya. Ada banyak versi lah. Iya. Gitu, ada juga motif teruntung. Iya. Ya. Ada motif atau lagi Sidomukti, Oh, oke. Sidomulyo segala macam dan seterusnya, itu begitu banyak motif-motif motif, batik ya. klasik dan yang mereka berusaha tangkap itu cenderung bukan gimana niru parang atau lerengan, bukan. Ya, tapi yang berusaha meniru essence-nya, dinamikanya gitu. Misalnya contoh yang paling rame di buku Enigma kita ini adalah motif sayap-sayapan. Sayap-sayapan itu kan ada suka gambar sayap gitu ya. Oh, Gurdo. iya. Ada semen gurdo namanya. Motif semen ya. Sayap-sayap gitu. Dia tidak berusaha meniru sayap seperti katakanlah orang-orang lukis menggambar berusaha bulunya seperti ini, Oh, iya. tailnya nggak seperti itu. Dia berusaha menangkap polanya itu. Oh, Pola dari pergerakan si sayapnya itu. Nah, Oke. itu kemudian ditangkap dengan cara apa? Ya dengan tadi habis gambar ini gimana. Jadi dia menjadi bebas skala. Jadi tidak ada skala yang pas untuk motif batik A B C D. Dia bebas skala. Jadi dia mau kainnya segede gini diisi. Bahkan ada kalau di buku ini kita juga menceritakan tentang adanya pseudo algoritma untuk Pseudo-algoritma. Kenapa dibilang pseudo algoritma semu? Tidak pasti. Oh iya, tidak Semu, pasti. pseudo itu kan semu Iya, ya. iya, semu. Algoritma itu tahapan-tahapan. Jadi kalau orang batik itu kan ada kain, ya, terserah kainnya, nggak ada kain standar. Harus ukuran A4, B5, Ya, kertas B6, dong. itu nggak ada, itu Iya, nggak ada, iya, iya. nggak ada. Kain aja. Kemudian diisi. Nah, pertama mereka bikin kelowongannya.
kelowongan tuh Kelowongan ya apa, ya, Bang? mengisi ya, Oh, oke. diisi dulu. Iya, iya, iya. Ininya segala macam, motif dasarnya apa, maknanya apa segala macam. Kemudian setelah itu masih ada ruang kosong nih di antara kelowong-kelowong tuh. Nah, diisi lagi dengan isen-isen. Oh, oke. Diisi bisa dengan melinjon, ini yang segi ini namanya melinjon. Oh, melinjon. Gitu. Ada atau cecek. Oh, cecek. Titik-titik. Yang di dinding, yang di dinding. Itu cicak. Beda. Cicak. Maaf, San. Mirip atau dikasih remukan-remukan tadi biar kayak kelihatan ada ini. Pencet-pencet gitu. Pencet. Jadi satu motif batik itu yang ingin ditampilkan itu bukanlah langsung gambar natural yang mau disampaikan, Iya. tapi lebih ke apa namanya pola dinamika yang ingin ditampilkan sehingga dalam bentuk harmoni. Jadi yang dicari itu harmoninya. Berarti itu tuh berarti kayak pattern by pattern gitu dong, Bang? Yes, itu lebih tepat. Oh. Jadi dari pattern 1 masuk ke pattern 2, masuk ke pattern 3 segala. Sehingga secara umum ini bisa didekati secara tidak dengan geometri yang standar gitu. Kita hanya bisa bilang ini ornamen aja kalau cara berpikir ini kayak mau pakai ornamen aja gitu. Iya, Iya. ornamen. Gitu. Padahal nih bayangin nih, tadi kain kosong gitu ya, kemudian diisi ada gambar daun-daunan, Iya. ada gambar apa segala macam. Dan itu berulang-ulang. Kalau misalnya 3 warna, berarti 3 kali celup tuh. Oh. Iya. Kalau zaman dulu ya, ini sekarang udah banyak batik di printing juga. Dicetak, Iya. ya Macam. benar. Iya. Cetak. Ya, itu Iya, dicetak. buat menurunkan harga. Iya. Karena kalau asli yang Benar. dicanting bener itu Yang aduh, ada itu harganya bisa. akan Betul. apa luar biasa kan. Jadi apa Benar. namanya? Jadi bayangkan seperti itu. Ada algoritma yang dia ikutin ketika dia bikin itu. Nah, algoritma ini yang kemudian gimana cara nangkepnya? Nah, mungkin salah satu yang kita propose dalam Iya. buku ini adalah dengan mengukur ketidakteraturan daripada si batik itu. Jadi misalnya kamu 1,9, Iya, saya 1,8 nih. 1,8. Nah, kamu akan sedikit lebih teratur kedua dimensional daripada saya. iya. Karena saya cuma 1,8 Iya. di motif ini. Nanti ada turun juga apa berapa. Oh, ini berapa ini oke, berapa. iya, Gitu. iya, Karena cara berpikirnya memang seperti itu. Cara berpikirnya orang tradisional Indonesia tidak begitu peduli pada kuantitas. Tapi lebih pada kualitas. Benar. Quantity over quality. Betul. Quality over Terbalik, quantity. terbalik. Maaf ya, Terbalik, mohon maaf terbalik. nih. Terbalik, Maafin. terbalik. Naturalisme itu lebih penting harmoninya. Oke. Harmoni ketika kamu Iya. jadi kain dia. Kayak gitu. Tapi kalau ngomongin batik, Bang, aku penasaran juga deh. Kayak ini kan suatu art ya jatuhnya. Iya. Tapi betul. tapi kenapa kayak aku nggak pernah nemu nih? Bukan nggak pernah nemu, justru kayak nggak pernah denger kayak misalnya lukisan Mona Lisa itu sama siapa yang bikin? Waktu itu? Leonardo da Vinci. Nah, Leonardo da Vinci yang kayak gitu-gitu. Batik ini nggak ada yang kayak siapa sih pelukis pertama batik atau dari mana asal pertamanya batik tuh yang ngebuat tuh siapa itu kenapa sih Bang sebenarnya, Bang? Iya, mungkin memang kita berbeda ya. Ah, Apa namanya cara berpikir modernisme itu kan berbeda sama berpikir Iya, iya. apa tradisional. Kalau di modernisme mungkin ya konsep haki aja lah, Iya. kekayaan intelektual Iya, itu kan kekayaan memang intelektual, adanya betul. dari sana. Iya. Kita sih apa namanya nggak berusaha tuh ini punya gua. Oke. Orang ini nggak boleh pakai. Iya, iya, Itu iya, nggak iya. kayak gitu. Kita justru adalah bangsa yang berbagi. Nggak ada Oke, diklaim-klaim sharing. gitu ya. Jadi nggak ada Bang? klaim-klaim. Jadi apa namanya ketika ada sebuah karya maka si pengkarya itu menyatu dengan karyanya. Mungkin begitu ya. betul. Iya, biasanya iya, bener sih. Jadi kita Iya. nggak pernah tahu. Cuman kita tahu ini zaman ini Oh. gitu. Ini zaman ini, zaman Panembahan Senopati, zaman Sultan Agung, zaman ini, zaman ini. Jadi lebih ke sana ini Iya. apa namanya? Karena emang motif batik itu kita berbagi. Iya. Berbagi dan orang boleh Mengambil itu ya, ngeklaim itu. menggunakannya. Menggunakan, yes. Itu lebih yang tepat. justru juga jadi persoalan saat ini kan. Gitu. Karena emang pertama nggak ada standarnya. Nggak ada. Kalau kamu mau bikin hak kepemilikan, kamu perlu standar kan. Iya. Iya. Nah ini nggak ada standarnya gitu loh. Karena bayangin kain kosong ya, kamu isi Iya. dengan abstraksi pikiranmu, Heeh. dengan pola geometri yang kamu ikutin aja. Tuh, secara ini, Iya, iya, iya. secara alamiah. Iya, gitu alamiah, betul. Dengan etos kerja estetika dan mencari balance. Kain kosong tuh, Keseimbangan. keseimbangan, Betul, yes, Jadi harmoni. itu mungkin yang makanya kita nggak dengar ya. Iya, Nggak benar. dengar Sampai siapa sekarang sih sih ini, juga siapa. nggak pernah Karena memang berbeda. Apa namanya ininya. Sama lah mungkin seperti budaya lain yang nggak begitu ngotot dengan hak cipta misalnya. Misalnya gini, siapa sih arsiteknya piramid Mesir? Mesir. Kita nggak pernah dengar tuh. Nggak pernah dengar. Benar. Ya kan? Tapi kita mau tahu ada raja-rajanya, Iya, sama benar. seperti batik. Oh, gitu. Jadi apa
memang konsep kepemilikan pengkarya itu kan memang hal yang baru Hal yang sebenarnya. baru, benar. Apa namanya dari ya kita dapat semenjak abad pencerahan itu kan. Oh, enlightenment. Tapi yang pasti ini emang karya seni gitu, dan karya seni ini udah menyebar dan terdiseminasi luas di seluruh Indonesia. Sekarang hampir semua daerah punya batik sendiri. Iya. Dan sampai orang-orang luar negeri pun tahu ya sama Betul. batik-batik Ya, Indonesia. sampai gitu. ada Dunia. bayangkan Iya, di mendunia. Papua tuh ada batik Papua gitu. Itu kan ada iya. ada orang dari Pulau Jawa yang Migrasi. kemudian mungkin apa namanya di sana kemudian berusaha merekam motif-motif tradisi Di Papua. itu menjadi batik. Oh. Jadi batik ada batik Tifa, ada batik Cendrawasih, Oke. segala macam dan seterusnya. Jadi apa namanya itu menjadi satu signature Iya, iya. yang seolah-olah berindikasi geografis gitu. Sama seperti ini, saya mau nunjukin gambar ini. Apa itu, deh. Bang? Ada di buku, penjelasannya agak detail di buku kita ya, Hah? di buku Enigma ya. Tapi kira-kira seperti ini nih. Oh, apa tuh? Ini Nanti adalah boleh pemetaan. ditempelin deh di itu. Coba deh Editor. lihat. Editor tolong ya, ini nanti dimasukin. adalah pemetaan motif-motif batik klasik dari seluruh Indonesia. Jadi ada dari Jawa Barat, terus dari ada Jakarta tuh. Oh, ada Jakarta. Ada Jakarta. Terus ada Jawa Barat tadi ini udah masuk ke Jawa Tengahan. Nanti di Jawa Tengahan juga ada nanti daerah pesisir, daerah batik dari pesisiran kayak dari Pekalongan, dari Cirebon, Iya, iya. segala macam. Terus dari Yogyakarta, terus sampai ke ada batik Besure dari Sumatera. Oh. Ada batik Aku kira tuh Liek cuman dari Sumatera Barat. Di Pulau Jawa doang Kalau batik batik itu. Liek itu malah motif batiknya Hah? itu dari Tanah Liat. Kalau kan ini pakai malam nih, pakai lilin. Oh, lilin, malam. Di Rentang pakai lilin. Kalau di Sumatera Barat Pakai tanah liat. itu pakai tanah liat. Oh, oke. Juga ada itu. Kemudian dari Jambi, dari seluruh Indonesia. Dan terlihat bahwa ada pola kekerabatan masing-masing. Jadi berkerabat lah ya. Iya, iya, antara iya, yang iya. Sumatera lebih berkerabat daripada sama temannya yang dari Jawa. Oh, oke. Ya kan Jawa juga dibagi-bagi nanti ada yang lebih. Jadi apa namanya? Ini di salah satu koefisien dan variabel yang kita pakai untuk bikin ini adalah dimensi ketidakteraturannya. Jadi ketika tradisi Jawa Barat hendak menggambar sesuatu awan misalnya, itu mungkin akan berbeda ketika digambar oleh orang dari Jawa Sumatera, Timur. Jawa Timur, Iya, benar-benar. dari Sulawesi, Iya, iya, dari iya. Kalimantan, itu akan berbeda. Dan pola ketidakteraturan itu seolah-olah tertanam di geografinya seolah-olah. Iya, iya, iya. Jadi, makanya Seakan-akan banyak juga berbeda. orang menyebut peta ini adalah peta etnografi dari batik gitu. Berkerabat, peta berkerabat. Jadi, gitu ya. jadi kalau kita menyebutnya peta kekerabatan. Oh, Bahwa sebenarnya kekerabatan, semua oke, batik oke. itu ada Iya, 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 kekerabatannya. iya. Semua bisa dilihat melalui dimensi keteraturannya, warnanya. Oke, Gitu. iya, iya. Histogram warnanya seperti apa dan seterusnya. Jadi ini dan ini berkah digitalisasi ya. Iya, Kita dapat digitalisasi, ini betul. karena kita tertolong oleh teman-teman kontributor di website budayaindonesia.org, perpustakaan Budaya. digital. Oh. Di situ ada sekitar nggak tahu ya sekarang udah 6.000 atau 7.000-an motif ya. Oh, Ada di banyak sana. banget. Kayaknya udah ada segitu mungkin. Nah itu kemudian kita olah dengan menggunakan data science, dengan menggunakan contemporary mathematics, Oke. terus mungkin AI. Oh, iya. Juga pakai AI, bantuan AI. Teknologi. Iya, teknologi. machine learning segala macam, sehingga kita mendapatkan makna baru kan. Saya nggak bisa membayangkan ada pemetaan kekerabatan seperti ini sebelum adanya digitalisasi. Betul. Iya. Ketika semua masih berbentuk kain, coba kamu Iya. bentangin 5.000 motif kain batik. Itu segede apa tuh ruangan? Dari sini Lapangan bola ya kalah deh. Kalah. Dari sini puter dunia 3 kali 4 kali Iya. baru kelar. Karena banyak. Iya, kalau kelar sih like. Kalau kelar Iya. makanya itu. Jadi dengan digitalisasi itu semua bisa terlihat. Oh, Dan yang menarik lagi adalah ketika orang tradisi Jawa Barat bisa melihat motif batik yang lain instantaneously. Oh, Secara instantaneously. cepat kan langsung Betul. ya. Iya, iya, iya. Karena iya. langsung akses ya. Iya. Di Jambi itu begitu ya motifnya ya. Oh di ini begitu ya. Iya, iya, iya. Itulah berkah dari Digitalisasi. digitalisasi. Jadi semua penelitian kita di buku Enigma, di semua segala macam ini sebenarnya kita bisa dapatkan sebagai berkah dari Digitalisasi itu. transformasi Iya, digital betul. di bidang budaya. Benar. Tapi Bang, aku pengen nanya deh, tadi kan Bang Oki bilang batik itu tidak
nggak pastilah gitu kan gambarnya. Berarti misalnya nih aku pengen ngebatik, misalnya aku mau base-nya itu batik Megamendung, terus aku bikin tambah-tambahin karya aku sendiri, itu boleh? Ya boleh aja, siapa juga marang. Siapa marang? Betul. Nggak ada yang Tapi marang. ngomel. Nggak ada yang marang. Nggak ada yang marang. Itu bagian dari kreasimu, karena nggak ada orang yang bilang bahwa batik Megamendung itu milik kami. Itu kayaknya nggak Indonesia banget ya. Kita suka Iya, berbagi. benar. Kita Kita senang ketika karya kita itu malah menginspirasi orang. Karena sharing is caring, Bro. Betul. Sharing is Sharing caring. is Betul, caring. itu cara berpikir orang Indonesia, apa istilahnya, gotong royong. Gotong royong. Gotong royong. Saling peduli. Kalau ada apa bahasa Inggris kan bingung ya. Iya, Bahasa benar. Inggris di gotong royong itu kan. Gotong royong. Apa namanya? Collaboration. Enggak Urunan. Enggak harus Urunan. enggak mesti Ketawa lu. kolaborasi. Tahu Gotong tahu royong kan aja. Iya. tidak harus kolaborasi. Gotong royong itu adalah ya ketika saling menginspirasi. Benar. Ketika saling berbagi itu udah bagian dari ini. Iya. Di sana sakit, kita ikut sakit. Betul. Di sana susah, kita ikut Di situ susah. susah. Di sana senang, gunung, di sini gunung. Kita ikut senang. Tanya Pulau Jawa. Jangan kayak teman kita yang lain siapa juga. Di sana senang, di sini iri. Ya, ini nggak lu bagus. jangan begitu, nggak boleh ya. Itu bukan mindset, Indonesia. Itu bukan Indonesia. Kurang-kurangi. Mindset Itu yang bukan- salah gitu. Di sana senang, kita ikut Iya, senang. Di sana sedih, kita ikut sedih. Iya. Bukan di sana sedih, kita malah ketawa. Ya. Jelekin, nggak bagus. Nggak boleh. That's not Indonesia. Betul, itu bukan Indonesia. Lo orang Indonesia kan? Ya, Tuh kayak kalau kita gitu. senang harus senang. Jadi ketika lo duit lo lagi banyak, lo harus bagi gua. Biar gua senang juga. Iya. Ketawa bagi-bagi duit gitu maksudnya. Walaupun Iya. kalau jatuh ketawain dulu ya. Iya. Itu kita udah deket banget tuh biasanya Iya. kalau kayak gitu. Bang, nah ini mungkin kayak ngomongin digitalisasi, aku pengen nanya, gimana sih dengan batik yang kayak gini tuh kayak apalagi tadi batik itu ada rumusnya lah yang kayak Bang Hoki bilang tadi punya Bang Hoki 1,8 punya aku 1,9 terus yang kayak ada fraktal dimensinya lah mendekati apa segala macam dan orang-orang kadang tuh nggak sadar dengan hal-hal gitu kan kayak maksudnya Karena lu kan lihat batik ya batik aja Iya, gitu kan cuma sukanya secara visualnya Iya, aja ha. gitu loh. Bagus Walaupun di mata. kepo. Iya, bagus di mata pakai gitu kan. Gimana sih ningkatin awareness gitu? Kayak ketertarikan orang, apalagi dengan sekarang yang di era digital ini kan Bang Oki tadi bilang kalau misalnya males baca buku ini Iya. di digital tuh Digital ada gitu. ada. Ningkatin awareness-nya tuh gimana Bang? Maksudnya kayak Supaya orang mungkin lebih iya, notice lebih ya. tertarik gitu ya ngelihat batik tuh dengan adanya pohon kekerabatan batik ini juga gitu loh. Maksudnya kayak ya seperti itulah kayak gimana sih akhirnya orang bisa tertarik gitu dengan batik Pengen gitu. gitu, Iya, kayak, pengen apa tahu sih nih? gitu. Gitu. Heeh. Iya, sebenarnya dengan adanya ini kan salah satu cara ya. Iya, salah satu cara betul. Kita bikin perpustakaan digital budaya Indonesia lebih dari 10 tahun lalu. Oke. Oh, Mulai ternyata gitu. udah lama juga Lama ya. sekali itu. Itu juga bagian dari orang sekarang yang pakai gadget kan anak muda. Iya. Ya kan Gen Z dan milenial. Betul. Itu mungkin salah satu partisipasi dari untuk pelestarian budaya mungkin adalah dengan ikut serta dalam Digitalisasi, betul. digitalisasi. Iya. Ikutlah gitu. Jadi apa namanya teman-teman yang masih muda nih udah tahu kan? Iya. Yang masih muda nih di Iya. sini ya. Motif apa namanya motif batik itu ada ceritanya, ada judulnya. Iya. Ya coba lihat, coba tanyain. Tapi kan tadi ngomongin perpustakaan itu yang digital itu budaya Indonesia, apakah orang-orang kayak anak-anak muda di luar sana bisa berkontribusi, Bang? Itu terbuka. Oh, itu open digital library. Oh. Jadi justru ya kita sangat terbantu. Penelitian ini mungkin nggak ada tanpa ada bantuan dari teman-teman. Dulu ada namanya komunitas subak budaya. Oke. Itu di mana-mana tuh mereka bikin ekspedisi, Oh, gitu ya, ekspedisi. datang ke Iya, sentra iya, batik, iya, iya. foto-foto, datang ke situ, foto-foto di video segala macam sambil vlog, Iya. sambil apa segala apa. Dan makin sekarang banyak media sosial itu kan makin bagus ya. Iya. Gitu. Artinya tetaplah isi akun-akun media sosialmu dengan konten-konten budaya. Budaya. Ya, orang sebenarnya suka itu, Iya, alamiah kan. bener. Misalnya kayak Alex nih udah tahu nih dia apa namanya nih. Mungkin besok dia bakal posting di medsosnya kan. Ini ternyata ini gini loh, 1, Mantep sekian. banget Cekrek. nih. Batik gue Cekrek. ada dimensinya gitu kan. Atau misalnya kalau mau nemu ini motif batik unik banget. Iya. Coba posting di PDBI, di Perpustakaan Digital Budaya Indonesia.org.
Coba posting di situ, siapa tahu nanti itu jadi bagian dari tambahan di motif yang tadi di sini. Yang ada di sini kan. Oh, pohon kekerabatan berarti. Jadi turut serta juga ya. Iya. Kayak punyamu ini Alex, Iya. ini inspirasinya dari motif batik pedalaman, tapi kemudian dengan teknik-teknik yang udah pesisiran. Oh. Jadi kemungkinan dia ada di sini. Gitu. Kalau ini mungkin agak pesisiran nih mungkin. Gitu. Kalau yang saya ini mungkin agak lebih pedalaman mungkin. Oke. Gitu. Di daerah Surakarta. Tapi emang daerah Jogja. setiap yang kayak pesisiran kah atau pedalaman gitu, memang orang tuh buatnya beda-beda gitu ya Bang motifnya. Iya, karena saya bilang cara berpikir itu kelompok-kelompok etnik tadi Indonesia diverse sekali loh. Iya, benar. Luar biasa besar-besarnya. Karena kita banyak banget itunya, jadi dia seolah-olah kalau orang pesisir seperti ini motifnya. Oke. Kalau orang pedalaman begini batiknya. Pedalaman bukan pedalaman, maksudnya lebih ke keraton keraton Surakarta ataupun keraton Yogyakarta. Gitu. Begini bentuknya. Kalau yang ini lebih begini. Jawa Timur begini. Karena emang tiap orang punya cita rasa yang berbeda secara kolektif. Berarti pattern itu membaca pola pikir. Iya, makanya saya tadi ada bilang ini apa disebut kayak semacam tanda kutip ya, etnografi. Gitu. Jadi etnos kan, etnis. Grafos itu gambar ya, cara mengabstraksikan sesuatu dalam bentuk gambar terkait sama kelompok etnisnya. Yang sekarang semua digital, kita semua bisa lihat. Iya. Dengan mudah Alex, Tara bisa lihat motif yang ada di Afrika, di apa segala macam. Iya. Dan bahkan kita juga bisa share ya. Keberagaman ribuan motif batik yang ada di Indonesia ini, kalau kita unggah secara digital, dalam transformasi digital, wah itu akan inspirasi dapat, Betul. penelitian dapat, Benar. kita dapat peta beginian, Iya. kita dapat banyak banget informasi yang bisa. Meningkatkan awareness juga gitu loh buat anak-anak muda, apalagi yang kayak model-modelan kita nih ya. Iya. Gitu. Kayak muda banget gue. Nggak. Tapi dari yang aku lihat juga sih kayak maksudnya dengan adanya digitalisasi budaya ini juga kan meningkatkan ketertarikan juga anak-anak muda, apalagi dengan perpustakaan digital budaya. Itu pasti Indonesia. Alex, Iya. karena kan era digital ini orang tuh haus konten. Iya, Iya, pasti. benar. Iya. Tradisi kita sedemikian kayanya itu jadi sumber konten yang tak habis-habisnya. Benar. Jadi transformasi digitalisasi itu, dan ketika batik itu survive di digitalisasi itu menunjukkan bahwa ya batik tradisional dan segala macam ini lintas zaman. Iya, lintas zaman. Ketika zamannya masih analog sampai ketika digital. Dia masih inspiring. Betul. Evergreen. Everlasting. Kayaknya itu deh moral ceritanya. Iya, benar. Dan buat anak-anak muda juga ya, Iya. tolong ya, yang suka-suka budaya. Iya, dan tapi juga kan itu bisa juga tuh kalau lu ketemu batik yang lucu, lucu-lucu gemes-gemes gitu kan. Lucu gemes. Salah satunya di posting itu ya Bang ya, dengan Saya nggak yakin Lex, ada anak muda yang nggak suka budaya. Sebenarnya iya Bang, kayak deep down pun kayak nggak suka-sukanya kayak Pasti ada lah, kayak kepercik ngomongin, dikit kayak, ngomongin gitu. budaya kan pasti gitu kayak yang Karena budaya itu kan ancient asal banget. usulmu. Iya, nggak ada orang nggak mau tahu asal usulnya sendiri Betul, itu. betul. Gitu. Nah, Masih makanya buat ya, anak-anak sedikit. muda juga gitu Iya. yang suka dengan hal seperti ini tuh perpustakaan digital budaya Indonesia tuh bisa menjadi salah satu wadahnya Iya, untuk platform. berbagi atau Mencari untuk tahu, mencari informasi mencari terbaru informasi juga. juga. Kalian juga bisa kontribusi di sana. Menambahin juga nih peta kekerabatan Peta batik yang tadi udah itu. banyak, ini segala macam bisa Bener. ditambahin banyak lagi. Lu bisa makin berkarya juga tuh. Iya, Lu gila cari berkarya. inspirasi kan katanya kan pada anak muda ini sekarang Bener. kreatif kan, biar makin kreatif. Nah, betul. juga ikut Apalagi di era itu. digital gitu. Yang apa-apa sekarang serba internet, Iya, media iya. sosial Praktis. gitu. Soalnya gue pernah inget juga kata-katanya Bang Oki kayak budaya itu nggak akan mati ketika orang tuh masih aja terus-terusan ngomongin itu gitu. Jadi jangan berhenti untuk Gua sampai merinding sendiri gitu, keren banget. Dan budaya itu nggak pernah finish gitu ya. Kayak misalnya ya, tahun 80-an kan batik udah ada. Iya. Tapi belum rame digitalisasi, belum rame matematika fraktal, Iya, itu belum rame matematika fraktal, gitu. betul. Itu belum rame. Ya justru ketika ini dulu saya pernah bikin bersama Pak Yohana Surya, itu bikin buku judulnya Fisika Batik ya. Oh, oke. Fisika Batik. Iya. Itu kita bikin kata pengantar salah satunya itu adalah Harus Dalam Sri Sultan Hamengkubuwono. Untuk bikin namanya ininya. Dan di situ ada satu kalimat yang menarik dari Sri Sultan yang bilang mungkin inilah salah satu jejak-jejak cara bermatematika
orang tradisi Indonesia. Orang-orang dulu yang udah lupa, Iya. kita lupakan. Gitu. Jadi artinya tahun 80 waktu itu Iya. ketika batik udah jadi seragam, Iya, batik, iya. segala macam, udah rame banget lah. Jadi ornamen batik kan juga, dari tahun 70-an udah jadi pakaian. Iya, ya. pakaian. Dulu kan kain doang. Dan emang identiknya tuh Iya, pakaian. sebagai pakaian ya, Bang. kondangan. Iya, apa kondangan, segala macam. benar. Nah, ternyata belum selesai ketika diteruskan dengan digitalisasi, pendataan, kita terapkan ilmu pengetahuan, sains, mathematics yang kontemporer ke situ, kita masih dapat insight baru. Gitu. Iya. Kita masih dapat kebaruan informasi bahwa oh ternyata begini ya. Iya. Oh ternyata begini ya. Gitu. Artinya yang modern itu tidak melupakan yang ini. Malah Yang lama, betul. kemodernan yang ada sekarang, teknologi yang ada sekarang itu Ada karena menjadi alat yang Iya. efektif sekali historical untuk melihat apa yang tak jejak-jejak. terlihat sebelumnya. Iya, benar. Gitu. Berarti pun di masa depan itu kayak ya ini batik ini nggak ada matinya lah gitu ya, Iya, Bang. iya. Sampai. Kemungkinan nggak tahu kita bisa mungkin dapat apa informasi baru Iya. Benar. dengan penelaahan matematika baru, dengan teknologi yang baru, pattern recognition, Iya. machine learning yang baru, Iya. AI yang baru. Kita mungkin dapat informasi-informasi. Kita nggak bisa bilang bahwa ini sudah Udah finish. selesai, betul. Bahkan waktu bikin buku ini, Alex, Sarah, saya mau cerita sedikit. Bikin buku ini, kita bilang buku ini semakin cepat buku ini kadaluarsa, Iya. makin bagus. Artinya kadaluarsa apa? Iya. Udah banyak temuan baru lagi. Iya, benar. Ketika udah digital, semua ada di ini segala Iya, macam, peneliti bisa berkontribusi. Artinya kalau selama ini orang berpikir ya, kalau bicara batik, berarti penelitinya pasti sosiologi, Iya. antropologi. Antropologi. Oh no. Sekarang bisa mathematics, Science. bisa physics, Iya. bisa science, bisa Iya, iya, biologi. iya. Karena bicara juga anti soal pewarnaan alami. Iya, pewarnaan. Batik itu punya pewarna alami. Iya, makanya itu. Tiap daerah juga makanya punya keunikan Entah warna dari juga. buah-buahan atau dari apa gitu Dari kan kita buah, nggak tahu dari ya. apa, Iya, tumbuh-tumbuhan dan segala macam. Jadi artinya budaya makin kaya. Iya. Budaya kita dengan digitalisasi yang memungkinkan berbagai macam lintas disiplin ilmu modern bisa berkontribusi di dalam ini. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu dong, guys. Untuk penjelasannya tentang Mantep banget kayak gulita Iya. nih. Jadi, Sar, gimana? Gila, ternyata sedip itu Iya, ya. sedip itu dari ya, yang maksudnya. sebenarnya kita hanya melihatnya itu sebagai ya menyukai secara visualnya Iya, saja betul, gitu dan ternyata ada artinya gitu loh dan lebih ininya lagi tuh melihat pola pikir Betul, dari pola si pikir. yang buat batiknya iya. itu sendiri. Karena tadi yang kayak Bang Oki bilang ada science and mathematics-nya di balik itu juga. Entah ada ilmu yang apa fraktalnya itu, Iya. dimensinya apa segala macam. Terus kayak orang yang di pesisir sama di pedalaman Iya. itu berbeda cara buatnya dan akhirnya setelah masuklah ke zaman digitalisasi sekarang ini adalah pohon kita bisa tahu nih ternyata di Indonesia tuh banyak gitu loh batik, nggak cuma di Pulau Jawa yang gue taunya cuma batik tuh di Pulau Jawa Gue sebenarnya taunya gitu. dari Pulau Jawa sih, ternyata ada dari Sumatera, Itu lah, dia. Papua juga Nah, ada tadi itu Bang Oki makanya. mention gitu loh. Gitu. Sebanyak itu dan seluas itu Betul. guys. Gitu. Jadi kalau yang mau tahu juga nih nanti Iya. bisa ya, Sar, lu mau Bawa sini. nih bawa aja dah. Nih. Lu yang ngomong, gue yang gini. Nah, itu dia. Ngomong dong, ngomong. Lu ngomong, soundnya dari lu, dia dari gue. Enigma pusaka. Enigma pusaka. Bisa didapatkan di e-commerce kesukaan Anda. Gitu. Ya, jangan lupa dibeli buat orang-orang yang pengen tahu nih kayak apa sih yang ada di dalam buku ini, yang kepo sama tadi apa yang udah Bang Hoki jelaskan juga, mau lebih detailnya ada di sana gitu. Terus kayak tadi juga di-mention Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. Siapapun kalian pun yang Nanti di sini. tolong linknya. Ya, nanti linknya bisa Linknya di description box. Enggak, ini kenapa main kuda-kudaan? Gue pengen tahu aja maksudnya. Ada aja ya dia. Di rumah gue nggak boleh begitu. Gue lagi menjelaskan Perpustakaan Digital Budaya Indonesia nih. Buat lo tadi yang main kuda-kudaan atau kalian semua juga yang mau berkontribusi gitu kan. Betul. Ingin melestarikan ya Betul. budaya. Kalau misalnya ada ngelihat batik gitu, beli batik di mana kek? Tapi kayak nggak cuman batik doang kan Bang ya? Maksudnya perpustakaan enggak, iya. di yang apapun. Perpustakaan digital itu semua elemen budaya. Oh, oke tuh. Arsitektur, ukiran, ya musik, lagu, tarian. Iya, oke tuh. Nah, bisa tuh Apapun bisa lu masukin ke Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. Dan kalau misalnya ada penonton kita ini ada yang mungkin dari backgroundnya itu mungkin neuroscience, Oke, mathematics, segala macam, itu coba aja lihat di Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. Siapa tahu ada ide penelitian yang baru untuk memperkaya, misalnya kayak aspek apa dari apa segala. Karena
bayangin ya, ini kan tradisi yang turun temurun ya. Betul. Over generations. Over generations, Ratusan tahun yes. lah, Iya. segala macam. Artinya di sini ada intelligence di sini, Iya, kecerdasan di betul. sini yang dibawa turun temurun. Artinya dan dia survive. Ya, bertahan, Survive, benar. bertahan. Artinya ada sesuatu di situ. Jadi Ya. ini sebenarnya mengundang juga karena yang jelas pendalaman ilmu pengetahuan modern terkait budaya tradisional Indonesia itu belum Selesai. selesai Belum dan jauh finish. dari finish. Yes. Kita masih banyak hal yang belum kita ketahui Betul. dan mengundang kita semua untuk berkontribusi. Buat yang tertarik, tepuk tangan dulu. Ya. Mantep banget. Mantep banget kata gue. Ya, keren banget ya. Apa tadi bahasanya Bang Hoki? Apa tuh? Cadas. Cadas tuh bukan, cadas tuh motif, bukan. Cadas tuh kalau di kita keren memang. Iya Cuman kan? cadas tadi tuh Cadas ini, nih. Tapi iya. lu ke Iya. ini gak sih? Tapi ke recall Kurang gak fokus sih? nih dia. Ke recall gak sih? Iya, tadi? ke recall, Ke iya. dong. Kayak cecek tadi kan gue kira yang di dinding. Cicak. Bedak, itu cicak ternyata. Bang Oki, Ya, thank you terima banget. kasih. Sama-sama dengan senang Sar, hati. closing lah ya. Udah lah ya, kita udah bercakap-cakap bercakap-cakap tentang batik juga dan science and mathematics di baliknya juga. Bang Oki juga udah ngebantu kita Menjelaskan. ngejelasin digitalisasi juga tentang budaya-budaya Indonesia gitu. Nanti yang mau tadi buku Ya. Enigma bisa Jangan dicari lupa. di e-commerce terus. Itu yang komik. Hah? Oh Sandi iya. Nusantara. Oh, ada Sandi Bener. Nusantara juga. Ada yang komiknya juga kalau gitu. misalnya suka bacanya itu ada visual-visualnya Ada gambarnya, kayak gitu. bener. Terus kalau misalnya yang tertarik juga untuk berkontribusi melestarikan budaya-budaya Indonesia secara digital, ada Perpustakaan Digital Budaya Indonesia yang ya linknya di bawah sini. nih. Betul, di bawah. Coba ditaruh di kolong meja ada juga, gitu nggak apa-apa. Ingat ya, apa aja nggak cuma batik doang Iya, loh. bisa tarian, bisa lagu, bisa apapun lah semuanya yang berbau dengan budaya Indonesia gitu. Jadi buat generasi-generasi muda kayak kalian nih, tolong lah yang ya merasa bantu. masih muda. Iya, yang udah agak Bantu. berumur juga nggak apa-apa sih. Iya, gitu, nggak sebenarnya iya. Kayak gue mengkotak-kotakan buat yang muda, yang tua-tua Iya. jadi nggak tertarik kayaknya, nggak mungkin lah gitu. Ya udah, Oke thank deh. you banget Bang Oki udah dateng. Sama-sama. Siap. Itu Ya. dia guys, tadi topik kita Tentang batik ya, batik dan mathematics. science and mathematics di Dia balik baliknya, batik. betul sekali. Buat kalian yang balik ke kamera gue. Iya jatuh. Ya. Bagus, handphonenya dibuang-buang, gila. Orang kaya. Amin. 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 Ya. Oke deh, buat kalian yang pengen punya rekomendasi atau saran-saran next episode kita Betul. bakal ngebahas apa. Betul. Jangan lupa komen, jangan lupa share ini video ya. Iya, betul. Dan Like juga, like Iya, dulu. benar. Like. Ya, di like dulu, komen, subscribe YouTube channelnya Cakap Media, Betul. terus follow juga Instagramnya Iya. gitu. Jangan lupa di-share-share ya. Bener, di-share-share ke teman-teman, keluarga, Tetangga. RT RW kalian, Iya. lurah, camat kalian yang ada di situ sekitarnya Pokoknya harus gitu. kudu wajib, Semuanya lah kudu ya. wajib deh. Gitu. Ya udah Bang Oki, Di-share. sekali lagi terima kasih buat waktunya. Sar, pamit ya. Oke Ya udah. deh. Gua Alex. Gua Sarah. Bang Oki, sampai ketemu di episode selanjutnya guys. Bye-bye. Bye.